Pos, selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang. Hari ini kita sedang berada di apa namanya itu? Kampung Batu Payung. Kampung Batu Payung, pemerintahan Kota Masih Bengkayang ya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan di sini kita melihat bahwa kasus tanah ya, kasus tanah. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan di situ ada pasal 16 dan pasal 5 di situ dalam apa? Dalam Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. Dan kalau kita pelajari tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Amin ini bahwa ini adalah tanah nenek moyang dia, ya kan? Iya. Ya, tanah nenek moyang dia. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi Undang-Undang KUHP juga, bahwa di dalam pasal 601 itu disitu kan mengatakan apabila melakukan satu tindakan di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya merugikan masyarakat, maka ancaman kurungannya adalah pidana ya. Dengan demikian kami langsung dengan Pak Amin, salah satu tokoh dari Batu Payung ini. Selamat sore Pak Amin. Selamat sore juga Pak. Ya, kira-kira bagaimana ceritanya tanah ini kok bisa jatuh ke perusahaan? Itu awalnya tahun 79 dari PT Bumi Kapot tuh masuk minta izin ya ke masyarakat sini untuk membangun suatu PT perkalengan ya. Jadi tahun 79 tuh diwakili dari pihak perusahaan, diwakili Aki Bayhaki. Jadi mewakili untuk pembebasan lahan sini pada waktu rapat ya, pada waktu rapat. Jadi dari pihak perusahaan itu bercerita bila perusahaan itu pemakaian lahan seberapa besar masyarakat sini, jadi dibayar. Jadi sisanya akan dikembalikan lagi ke pihak yang pertama gitu. Tapi tahu-tahu begitu selesai surat dari pihak perusahaan itu keluar surat. Jadi kayak apa ya, surat itu istilahnya tuh, jadi lahan milik pihak perusahaan, tanaman dan rumah dan bangunan itu milik pihak pertama gitu loh. Jadi sampai sekarang ini belum terselesaikan. Jadi dari pihak perusahaan tuh sementara keluar peraturan tahun berapa ya, tahun 90 berapa ya. Jadi dia keluarkan surat bangunan dan bangunan rusak tidak boleh diperbaiki dan tidak boleh menanam apapun di lahan tersebut. Jadi masyarakat sini mau makan apa istilahnya gitu kan. Kalau namanya pohon, contoh kelapa kan mungkin ada kena angin tumbang apa gimana. Berapa luas tanah itu Pak? Kalau keseluruhan sekitar 80 lebih ya hektarnya ya. Yang dipakai perusahaan berapa hektar tuh? Dipakai perusahaan. Kalau kita sekarang terhitung ya, kalau kita hitung dari pihak perusahaan yang terpakai cuman hanya sekitar sama tambah udang sekitar kurang lebih nggak sampai 20 hektar. Tapi sekarang itu diklaim semuanya ya? Iya, diklaim semua. Artinya di sini pencoblokan tanah ya? Iya. Jadi seakan-akan bahwa ini dirampas gitu ya? Iya, jadi, iya kayak gitu. Hak masyarakat itu tidak dihargai dan tidak sesuai dengan janjinya yang pertama ya enggak? Iya, betul itu. Kalau janjinya pertama gimana tuh? Kalau janji pertama kan istilahnya kan pihak perusahaan tuh memakainya berapa luas, itu yang dibayar sama pihak yang pertama. Jadi sisa lahan itu akan dikembalikan ke pihak ke satu gitu loh. Ya. Artinya pihak ke satu itu keluarga daripada Pak Amin ya? Iya. Orang tua saya sendiri. Iya. Ya. Buktinya sekarang enggak? Enggak, sampai sekarang ini enggak terselesaikan. Kemarin istilahnya dari pihak perusahaan bikin surat alasannya bahwa masyarakat sini menyewa ke pihak perusahaan. Jadi sedangkan istilahnya tanaman dan rumah bangunan istilahnya kan belum terbayar ya. Jadi disuruh harus sewa sama pihak perusahaan
Jadi per tahun dihitungnya 2 juta, tapi masyarakat nggak perlu bayar. Ya. Alasannya ya, nanti biar ada kekuatan hukum. Tapi menurut pendapat saya ya, istilahnya kan itu hanya segera penipuan. Begitu kita tanda tangan, sewa habis, tinggal kita diusir. Jadi pihak perusahaan itu nggak mau bayar dengan perjanjian itu. Ya. Jadi saat ini warga merasa bahwa tertipu dalam proses ini ya. Iya, sangat jelas itu. Memang sangat jelas. Masyarakat kami di sini itu merasa sangat tertipu banget ya. Ini kan yang dirugikannya saat masyarakat ya. Kemudian ada nggak upaya-upaya kita untuk melawan mereka, dan kita akan audiensi di DPR Kabupaten Bengkayang sehingga masalah ini bisa bisa mencari satu solusi. Itu emang kita ada ya, pernah ya waktu kemarin itu istilahnya kan waktu dari pihak perusahaan itu suruh harus menyewa dari pihak perusahaan. Kita pernah lapor ke desa ya, lapor ke desa terus ke polisi. Pertama kita ke desa jadi juga nggak ada solusinya gitu loh Ya. Terus dari desa berpesan bahwa ini kita harus lapor ke kepolisian, tapi diantar sama kepala desa, tapi sampai sampai di kepolisian tuh kepala desa ngomong, jadi bukan lapor ya, cari solusi. Dan ada lagi pada waktu mereka mempasang baleho,